Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alam Semesta 212, channel yang memberikan kisah inspiratif tentang Islami dan sejarah dunia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Pada zaman dahulu, di tanah yang subur dan makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana, seorang nabi yang dianugerahi hikmah dan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam. Kisahnya penuh dengan keajaiban, kebijaksanaan, dan keadilan yang luar biasa. Nabi Sulaiman lahir sebagai putra dari Nabi Daud alaihissalam, seorang raja yang adil dan nabi yang mulia. Sejak kecil, Sulaiman tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan ilmu, kebijaksanaan, dan keimanan kepada Allah. Dari kecil, Sulaiman menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia gemar mendengarkan kisah para nabi, mempelajari hukum-hukum yang diajarkan ayahnya, dan selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia. Di usia yang sangat muda, ia sudah dikenal memiliki pemikiran yang tajam dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijaksana. Salah satu kisah yang menunjukkan kecerdasannya terjadi ketika dua orang datang menghadap Nabi Daud untuk meminta keputusan hukum. Mereka adalah dua wanita yang memperebutkan seorang bayi. Keduanya mengaku sebagai ibu kandung bayi tersebut. Nabi Daud bingung karena tidak ada saksi yang bisa memastikan siapa ibu yang sebenarnya. Namun Sulaiman yang saat itu masih remaja mengusulkan cara yang mengejutkan. Ia berkata, "Wahai ayahku, jika engkau izinkan, aku punya cara untuk menentukan siapa ibu sebenarnya." Nabi Daud pun mengizinkannya. Kemudian Sulaiman berkata, "Bawakan pedang padaku, aku akan membelah bayi ini menjadi dua dan memberikannya kepada kalian berdua." Mendengar itu, salah satu wanita langsung menangis dan berteriak, "Tidak, jangan bunuh bayi itu, biarkan dia hidup dan berikan saja kepada wanita itu." Sementara wanita yang satu lagi justru setuju dengan keputusan Sulaiman. Melihat hal ini, Sulaiman pun berkata, "Ibu yang sejati adalah yang rela kehilangan anaknya daripada melihat anaknya terbunuh." Dengan kecerdasannya, ia menemukan ibu yang sebenarnya dan memutuskan perkara dengan adil. Nabi Daud pun kagum akan kebijaksanaan putranya. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Sulaiman sebagai nabi sekaligus raja atas kaum Bani Israel. Allah memberikan kepadanya kekuasaan yang belum pernah ada diberikan kepada siapapun sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan diberi segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata." Nabi Sulaiman memiliki mukjizat yang luar biasa. Ia bisa memahami bahasa hewan, mengendalikan angin, bahkan memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Suatu hari, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya dan melewati lembah semut. Seekor semut kecil pun berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman, karena mereka tidak menyadari keberadaan kita." Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ia berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku
dan kepada kedua orang tuaku, serta agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml. Allah juga menundukkan angin untuk Sulaiman, sehingga ia bisa bepergian ke tempat yang jauh hanya dalam waktu singkat. Selain itu, jin-jin diperintahkan untuk membantunya membangun gedung-gedung megah, patung-patung, kolam besar, dan berbagai peralatan canggih di zamannya. Di antara jin yang terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman adalah jin Ifrit. Saat Ratu Balqis dari Saba hendak datang ke istananya, jin Ifrit pun berkata, "Aku bisa membawakan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Namun ada seorang hamba Allah yang memiliki ilmu dari kitab suci. Ia pun berkata, "Aku bisa membawanya dalam sekejap mata." Dan benar, singgasana Ratu Bilqis pun berpindah dalam sekejap. Suatu hari, Nabi Sulaiman menyadari bahwa burung hudhud tidak ada di barisan pasukannya. Ketika burung itu kembali, ia pun berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Di sana ada seorang ratu bernama Bilqis yang memerintahkan kaumnya dan mereka menyembah matahari." Mendengar itu, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, mengajaknya untuk menyembah Allah. Setelah berbagai peristiwa, akhirnya Ratu Balqis pun datang ke istana Sulaiman dan mengakui kebesaran Allah. Nabi Sulaiman memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan selama bertahun-tahun, namun akhirnya datanglah ajalnya. Menariknya, ketika Nabi Sulaiman wafat, ia sedang berdiri dengan bertumpu pada tongkatnya, mengawasi para jin yang sedang bekerja. Para jin tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat hingga tongkatnya dimakan rayap dan tubuhnya pun terjatuh ke tanah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Saba, "Maka ketika kami telah menetapkan kematiannya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah roboh, tahulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Kematian Nabi Sulaiman menjadi bukti bahwa jin tidak mengetahui hal-hal gaib. Sejak saat itu, kaum Bani Israel kehilangan pemimpin yang luar biasa, dan kekuasaan Nabi Sulaiman pun berakhir. Dari kisah Nabi Sulaiman, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga. Salah satu dari pelajaran itu adalah bersyukur atas nikmat Allah, karena kekuasaan yang besar pun tidak ada artinya tanpa rasa syukur. Keadilan dan kebijaksanaan sangat penting dalam memimpin dan mengambil keputusan. Segala kekuatan dan ilmu berasal dari Allah, dan manusia tidak boleh sombong dengan apa yang dimilikinya. Jin dan makhluk gaib tidak mengetahui yang gaib, hanya Allah yang maha mengetahui. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bertakwa dan berbuat adil dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.